Baik pemirsa Tribun, kembali bersama saya Ipai dari Kuningan melaporkan. Kesempatan kali ini saya sedang berada di Saung Lumbung ataupun lapak wisata kuliner yang berada di Desa Sukamukti, Kecamatan Jalaksana, dan ini berada di kaki Gunung Seremai ini. Seperti ini pemirsa suasana di Saung Lumbung yang banyak dikunjungi para wisatawan ataupun penikmat kuliner. Dan inilah keindahan kaki Gunung Seremai yang berada di Desa Sukamukti, Kecamatan Jalaksana. Cuaca sekarang lagi cedem pemirsa, dan kabut pun terlihat turun, sehingga keelokan ataupun kemegahan Gunung Seremai tidak memancarkan seperti hari-hari sebelumnya karena lagi cedem. Mari pemirsa, kita akan keliling ke sejumlah lapak yang tersedia ataupun fasilitas yang tersedia di Saung Lumbung, Desa Jalaksana. Nah, ini air anak sungai cukup deras. Ini kabut lagi turun, jadi tidak bisa melihat kemegahan Gunung Seremai. Jadi ini salah satu tempat kuliner yang di kaki Gunung Seremai cukup populer ataupun yang sedang hit, karena tidak sedikit para pengunjung berburu ke tempat ini. Selain untuk menikmati suasana alam, udara segar pegunungan, juga menikmati kuliner yang dijajakan oleh pemilik. Untuk keterangan lebih jelas, nanti kita akan mencoba wawancara dengan pemiliknya dan bertanya bagaimana konsep yang dilakukan oleh pemilik dalam menarik pengunjung lebih banyak. Ini suara deras arus air, sangat asik ini. Oh, makanan tradisional juga ada sorabi dan martabak. Indo capek. Dulu rata dah, dulu rata. Nah, Potongan tuh, gitu. Ini masih menjaga resapan air, dan pemilik juga masih masih menjaga kelestarian alam, dan ini tidak ada bangunan permanen. Tuh, kali tuh, karena kembangnya deh. Iya. Oh, ini sausanya.
Nah, ini nah di sini menu yang dijajakan makanan-makanan Gen Z nih, ada seblak. Nah, kita ada lihat daftar menu di sini. Risol mayo, cireng, pedas, pempek, roti bakar. Dan ada makanan tradisional, ada sorabi. Sorabi dengan ragam varian. Mulai sorabi original, sorabi coklat, telur, mozzarella, keju. Ini dapurnya nih. Nah, ini sorabi. Ini sorabi polos ya. Iya. Sorabi ori. Sorabi ori original. Nah, ini dapur seblak nih. Nah, kita akan wawancara nih. Nah, Siap. siap. Izin Pak. Mangga. Diizinkan sekali. Iya. Dengan Bapak siapa Pak? Dengan Bapak Setiabudi, cuma panggilannya Mang Bopak. Oh, Bapak Setiabudi, panggilan Mang Bopak ya. Ya. Nah ini Pak, mengenai kita bicara latar belakang Pak. Oke. Gimana Pak? Ini dibuatkan lapak wisata kuliner. Jangan wisata, karena ini bukan wisata, Oh, tenang gitu. aja. Kita basicnya dari tani ya. Oh. Kita basicnya dari tani. Terus gini Om, di Sukamukti itu apa? Sumber daya alamnya sangat bagus. Betul. Ya. Di sini kebanyakannya nanamnya sayur, sayur mayur, padi juga jarang lah padi juga. Cuman saya punya inisiatif di sini nanam bunga, nanam bunga lah di sini. Karena apa? Karena bunga itu identik dengan perempuan, ya kan? Otomatis mereka datang gitu kan. Gitu. Cuman ya awalnya juga kan nggak langsung jalan. Karena apa? Karena kita belum punya pasar, belum apa kan itu. Nah, udah lama baru kita udah punya pasar. Awalnya gini Om, saya nanam bunga nih. Ketika orang lain nanam sayur, saya nanam bunga. Ternyata ketika bunga udah mekar banyak yang datang. Itu awalnya tuh. Awalnya tuh banyak yang datang ya. Terpaksa lah kita bikin warung-warungan kecil. Oh, warung kecil. Gitu. Ya, awal-awalnya gitu. Iya. Ya tadinya mau minta kopi lah, minta apalah, akhirnya jadi sediain. Apalagi yang namanya perempuan kan identiknya dengan seblak, Ya. siapin seblak. Terus kebanyakan keluarga datang lagi, yang banyak yang keluar ke sini. Ada serabi juga, Oh. ada nasi ayam juga ada, komplit lah. Cuman ya di sini harga sasetan kopinya juga gitu. Iya. Nah ngomong-ngomong itu jenis bunga apa yang ditanam? Bunga pikok. Bunga pikok. Ya. Dan bunga pikok ini dibisniskan juga, dijual belikan. Alhamdulillah sekarang udah punya pasar sendiri. Walaupun ya gimana sih, yang namanya dekor kan musiman. Musiman tuh artian enggak harian. Kalau sayur kan ibaratnya bisa dijual ke pasar mana aja bisa. Kalau bunga kita harus tahu waktunya. Oh, ada Gitu, masanya. ada masanya. Iya. Ibaratnya kalau bulan apa yang rame hajatan gitu.
di bulan puasa jangan sampai panen karena kan nggak ada yang hajatan gitu. Itu sementara Setahun tuh. berapa kali panen kalau bunga pikok? Setahun tuh bisa 3 kali. 3 kali. Dengan 1 kali penanaman. Oh, 1 kali penanaman. 1 kali penanaman paling kita nambah biaya perawatan. Oh. Ketika udah panen kita bersihin, nanti kasih pupuk, kasih obat. Ini luas lahan berapa? Ini semuanya sih 150 hitungannya sih. 150 bata. Iya, 150 bata. Cuman kan dipakai gazebo kecil buat makan. Ya paling 100 bataan lah bunga, khusus bunga sih. Nah, bicara bunga ini Pak Setia Budi, apa namanya, dari hasil tanam hingga panen, 1 kali angkatan, 1 kali panen berapa? Kalau kita yang ngepas di itu ya, yang 100 bata itu bisa menghasilkan uang 15 juta. Kalau pas misalnya pas ada pemakaian. Pas ada penjualan lancar. Iya, kalau nggak mah ya nggak dapat duit. Oh, paling gitu. kita ngandalinnya ke ibu-ibu buket. Oh. Jualnya 10.000 tuh seikat kayak gitu, 10.000 paling ya itulah. Tapi ya nggak rugi lah, nggak rugi kan mereka jajan di sini kan. Nggak rugi. Termasuk sekarang udah silahkan foto juga di sini. Sudah berapa lama? Berarti udah 3 tahun. Oh, 3 tahun. Udah 3 tahun. Awalnya tanam bunga. Tanam bunga ya petani lah kita tuh. Petani lah. Cuman ya kita pengen yang beda dari orang lain. Ini konsep-konsepan apa namanya, tempat singgahan ini kan Asal-asalnya gini, awalnya kita gak punya modal. Modalnya sedikit lah, akhirnya kita bikin. Konsepnya konsep kayak tenda, tapi secara terbuka, nggak tertutup. Betul. Karena ini kita biasa main di tenda, main tenda dum gitu kan, suka nyewain tenda. Kenapa nggak dibikinin kayak gitu? Oh gitu. Dengan biaya seminimal mungkin. Akhirnya saya pakai bambu sama plastik. Ya, luarnya pakai kain, biar kelihatannya bagus gitu. Kalau beli berapa sih? Bisa habis 3 juta satu ke ini, paling habis 350.000. Kalau kita bikinnya sendiri. Gitu. Nah, untuk menu selain kopi dan seblak apa aja yang ada? Di sini tuh ada risol mayo, ada cireng isi, ayam, ada serabi, ada nasi ayam, ada es teler, dan kopi saset. Terus ya kopi tubruk juga ada lah. Tubruk aja gitu. Berarti harga di sini dari kisaran 2.000 sampai 10.000. Karena apa? Nah, Pak Setia Budi ini kan cukup populer juga di Iya, sosial media. Itu alhamdulillah. gimana? Ini melibatkan banyak karyawan dari mana aja, Pak? Karyawan ya kebetulan Masih saudara. Ya memang sekampung lah. Emang tujuannya ke situ. Saya tuh ingin memperdayakan masyarakat sini. Cuman di sini kekurangannya belum ada parkiran. Oh, lahan parkir ya. Iya. Kalau udah ada lahan parkir, saya bisa nambah jualan. Siapa aja yang jualan di sini bisa. Cuman ya gitu, kita satu konsep. Biar tertata harganya. Betul. Jangan sampai Ya. cekekan itu masalah harga. Karena apa kan? Ya itulah, kita konsepnya konsep sederhana aja. Berarti ini di lahan pribadi, Pak? Bukan, ini punya Bengkok, Oh, desa. punya Pak Bengkok Setia Lurah. Budi berarti kontrak ke desa. Iya, ke lurah ya. Iya. Oh. Seperti mau 4 tahun sama nanti 2026 tuh. Berarti ini jalan usaha tani, Pak? Iya, punya desa ini mah. untuk jam operasional Jam operasional dari jam 10 sampai jam 8 malam. Kalau weekend dari jam 10 sampai jam 9 malam. Karena apa? Saya nggak berani malam-malam. Ya takut ya disalahgunakan atau apalah. Karena saya di sini tuh tujuannya emang buat keluarga. Siapa aja boleh gitu. Jangan sampai ada kesan ini saung ini itu kesannya tuh miring atau apa. Saya jangan sampai gitu. Pak, selain bunga pikok apa aja, Pak? Kita nanam sayur. Ini kita nyoba kembang kol. Walaupun masih belajar ya namanya juga kan belajar kan. Ya mudah-mudahan aja berhasil.
Gitu. Kemudian ada seledri. Ada Pak. seledri juga, bisa dijual per polybag. Berapa itu? 10.000. 10.000. 10.000. Karena banyak yang nanya gitu kan. Pengen sayuran, belinya di mana? Ya udah saya siapin di polybag. Dan ini bunga. Bunganya juga bisa buat oleh-oleh. Ya. Belah kulon. Dukur saledri, tekur saledri. Jadi begini pemirsa penampakan di lingkungan wisata desa berarti Pak. Iya. Milik Pak Setiabudi ini. Oke, terima kasih. Siap, atur nuhun sama-sama. Oh, ini kembang pikok.